Sahabat Patra, selamat weekend, selamat menikmati hari libur di Sabtu Minggu ini. Tapi bagi Anda yang masih bekerja, selamat menikmati pekerjaan juga. Kali ini saya merekam video tanpa tema, karena memang tidak ada satu judul yang akan saya usung di dalam video di weekend ini. Ada beberapa yang ingin saya bacakan tentang pertanyaan dari sahabat-sahabat yang dulu belum pernah saya jawab. Jadi akan random saya jawab. Tapi karena video ini tanpa tema, ya kita bisa bicara tentang apa saja. Banyak kejadian-kejadian yang cukup menghebohkan pikiran minggu-minggu ini atau akhir-akhir ini, karena ada beberapa hal yang datang dari luar negeri dan ada juga yang datang dari Indonesia. Yang dari luar negeri tentu saja ada berita tentang Arab Saudi, walaupun itu hanya di lokal area ya, jadi bukan seluruh Arab Saudi, membuka pantai bikini dan juga akan melegalkan minuman beralkohol. Tapi sekali lagi, karena itu merupakan tempat yang lokal, tidak disuruh seluruh Arab Saudi, jadi ya masih make sense lah. Beberapa tempat yang saya ketahui juga di Arab Saudi, di Jeddah, di Riyadh, untuk rumah-rumah perorangan, itu juga beberapa memang menyimpan minuman alkohol. Karena saya pernah ditawari sendiri oleh seorang Arab tulen yang rumahnya di Jeddah dan mengatakan bahwa dia punya banyak koleksi minuman alkohol di rumahnya. Tetapi karena itu pilihan pribadi, jadi ya mungkin nggak apa-apa juga. Arab memang sedang dilanda krisis ya sejak dulu ya. Kalau saya tahu dulu tahun-tahun 93 sampai 99 bahkan tahun 2000, kalau Anda pergi ke Jeddah atau Anda pergi ke Mekah, yang jual pedagang emperan lah, yaitu jual parfum yang 10 real, bahkan ada mainan-mainan yang dari China ya, diimpor dari Cina, ada gantungan kunci, ada macam-macam. Pedagangnya tahun-tahun itu kebanyakan adalah orang-orang Pakistan. Orang Arab tidak ada yang, ya mungkin ada satu dua, tetapi tidak banyak mereka yang berdagang emperan. Yang dagang kaki lima lah, itu jarang sekali. Karena mereka masih gengsi dan masih merasa bahwa negaranya kaya, bisa membiayai orang pribumi mereka. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir tahun 2005 ke atas, 2008, 2010 ke sini, kalau Anda ke Arab lagi, ke Jeddah, ke Mekah gitu, kemudian melihat bahwa pedagang-pedagang emperan kaki lima itu sudah banyak yang dilakukan oleh orang Arab sendiri. Jadi mereka, anak-anak mudanya, tidak gengsi lagi untuk mencari pekerjaan yang bukan pedagang kaki lima, tetapi mereka sudah mulai tidak malu untuk dagang parfum 10 realan di pinggir jalan, dagang mainan gitu, dagang barang-barang yang diimpor dari Cina. Itulah yang terjadi karena mereka juga mungkin ketakutan karena negaranya makin kesini kurang bisa membiayai seperti dulu lagi. Nah, ini fenomena yang menarik sehingga Arab Saudi memutuskan untuk membuka pariwisata lokal, yaitu pantai yang dibebaskan untuk berbikini. Ini kalau menurut berita-berita, dibebaskan untuk bergandengan tangan yang bukan muhrim. Supaya apa? Supaya mereka nggak lari ke luar negeri. Mereka nggak perlu ke Bali, mereka nggak perlu ke Hawaii, mereka nggak perlu ke Thailand, nggak perlu ke Pattaya. Dan mereka cukup di dalam negerinya sendiri sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Bahkan kemudian ada pertunjukan musik diskotik besar ya, DJ besar gitu. Nah, ini menarik karena wisata yang dibuka untuk lokal mereka, ini tujuannya kan untuk lokal mereka supaya tidak keluar negeri, sehingga
mereka bisa mendatangkan devisa ke negaranya sendiri. Jadi nggak perlu ke Bali, nggak perlu ke Hawaii, nggak perlu ke Thailand, nggak perlu ke daerah-daerah yang ada pantainya di luar negeri. Mereka cukup di negeri sendiri membayar sekian real, kemudian bisa menikmati fasilitas itu. Tetapi ini menarik, sahabat semua, karena kita melihat bahwa semua menjadi berubah, semua menjadi berkembang. Dan apa yang mungkin kita pikirkan tidak bisa terjadi, akhir-akhir ini karena terjadi disruption, terjadi perubahan-perubahan yang mendadak, mengagetkan, dan memutus mata rantai generasi. Jadi semua perubahan-perubahan itu merupakan perubahan-perubahan yang mengejutkan. Sama seperti yang kita alami. Begitu pandemi, semuanya banyak berubah offline. Dan ini juga meng-cut atau memotong beberapa pekerjaan yang dulunya dilakukan offline dengan budget yang tinggi. Contohnya, ada divisi marketing ketika mereka harus menawarkan produk satu perusahaan ke lain daerah. Kalau dulu mereka punya budget untuk transport, mereka punya budget untuk akomodasi, sehingga mereka yang bekerja di bidang marketing ini sedikit senang karena ada uang marketing yang biasanya kalau di perusahaan itu non budgeter karena budgetnya sangat luas sekali. Nah, mereka ketika dari Jakarta gitu akan menawarkan produk atau punya target di Makassar, mereka akan terbang ke Makassar sekian hari, ada akomodasi hotelnya, ada uang jalannya. Tapi semenjak pandemi itu semua bisa dilakukan dengan video conference. Bisa dilakukan dengan online. Nah, tentu dengan video online ini memutus budget-budget yang dulu dikeluarkan. Ongkos transport, akomodasi, uang jalan, itu terpangkas. Dan ternyata bisa. Nah, kalau itu bisa kemudian berlaku terus, ini budget marketing menjadi berkurang. Dan mereka tentu yang bekerja di bidang itu tentu akan berpikir bahwa nantinya tidak akan ada uang transport lagi, tidak ada uang akomodasi lagi, tidak ada uang jajan, uang makan lagi. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali memengaruhi berbagai sisi dan berbagai lini dari pekerjaan. Trainer misalnya, kalau dulu seorang trainer itu offline, tentu dia harus jalan ke tempat di mana pesertanya itu ada. Kalau trainernya dari Jakarta, trainingnya di Surabaya, butuh transport juga, butuh akomodasi juga. Nah, sekarang enggak, lewat online, lewat video conference, lewat Zoom dan segala macam. Nah, ini juga memangkas budget-budget itu. Kemudian yang marak muncul juga adalah robot trading. Nah, kalau dulu sebelum teknologi demikian maju, walaupun ini masih pro kontra ya, ada yang menyebutkan bahwa itu hanya money game, itu hanya skema Ponzi gitu. Tetapi kalau kita melihat perkembangan teknologi, ya mungkin saja. Karena artificial intelligence ini bisa menggantikan tugas-tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia, tetapi dengan mekanis gitu. Contoh, kalau dulu orang melakukan trading dengan manual, tentu emosinya bisa meluap, kacau, kemudian pikirannya juga tidak jernih lagi. Tapi kalau kemudian sistem itu bisa digantikan dengan robot dan memang diprogram untuk itu, ya mungkin saja. Di bidang servis juga mungkin seperti itu, memangkas beberapa bagian yang dulunya dilakukan dengan orang, sekarang hanya dilakukan dengan mesin. Misalnya, saya dari rumah gitu, nggak perlu pergi ke restoran, saya hanya pencet-pencet, kemudian makanan datang, walaupun masih diantar oleh online, transportasi online. Tetapi setidaknya saya tidak perlu ke restoran, kemudian tidak perlu berhadapan dengan pelayan, tidak perlu memilih menu di restoran. Nah, ini tanda bahwa mungkin saja restoran itu tidak perlu punya tempat.
Jadi restoran online atau warung online itu mungkin tidak akan punya tempat lagi. Tidak harus, maksud saya. Tidak harus punya tempat. Jadi karena itu online, bisa dilakukan di rumah masing-masing yang nggak punya tempat khusus dan bisa melayani makanan. Jadi ini kan memangkas. Orang yang nantinya akan membuka restoran, membuka warung, tidak perlu sewa tempat lagi. Tempatnya hanya di aplikasi, tempatnya hanya di web. Yang tentu saja itu memangkas banyak sekali ongkos operasional. Nah, ini perubahan-perubahan yang banyak terjadi yang kita alami sekarang. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan-perubahan tersebut, tentu kita akan ketinggalan dalam bidang apapun, pekerjaan apapun. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, kita akan up to date, tidak up to date gitu ya. Kita akan ketinggalan zaman karena tergerus oleh perkembangan teknologi itu. Oke, sahabat Bahtera, ada pertanyaan dulu ya, pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Pertanyaannya adalah ini, saya bacakan. Pertanyaannya demikian. Kemarin teman saya tiba-tiba pinjem uang. Kemudian saya langsung kirim tanpa pikir panjang. Terus saya teringat memori masa lalu pada saat dia pinjam uang dan susah untuk menagih. Saya menjadi tidak tenang. Apakah itu termasuk spontan dan akhirnya terjadi sabotase pikiran? Nah, ini menarik ya. Pinjam uang, ada teman pinjam uang, kemudian kita kasih. Nah, pada saat kita kasih, kita tanpa pikir panjang. Apakah itu spontan gitu? Apakah itu spontan? Tapi ternyata kasus ini kalau kita baca tadi bahwa dia menjadi tidak tenang karena punya memori temannya pernah meminjam uang itu dan ditagihnya susah. Apakah itu spontan dan akhirnya terjadi sabotase pikiran? Nah, sahabat, kadangkala kita salah menafsirkan arti kata spontan. Kalau kita bertindak spontan, tentu kita nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi. Tapi spontan itu bukan refleks ya. Spontan berbeda dengan refleks. Sangat berbeda sekali. Spontan tidak bisa dilatih. Spontan nggak bisa dilatih. Ya, ini definisi yang saya berikan ketika spontan dihubungkan dengan sesuatu yang kita lakukan melampaui dari perhitungan untung rugi. Jadi ini tidak bisa kita kalkulasi dengan pikiran, karena pikiran akan menghitung untung rugi. Nah, kalau kita bertindak spontan, tentu saja kita nggak usah mikir tentang tenang dan tidak tenang. Wah, dia bayar nggak ya? Kemudian dia akan susah ditagih atau enggak ya? Gitu. Kalau kita memang spontan, maka semua hal akan terlampaui. Nah, mengapa ketika kita memberikan dan ternyata kita masih nggak tenang? Ini sepertinya terlihat spontan ya, karena pada saat memberikan kita nggak mikir. Tetapi ternyata pada saat kita memberikan nggak mikir itu bukan karena spontan. Bukan karena spontan. Karena memori masa lalu kita. Nah, tadi disebutkan memorinya kan dia pernah berurusan dengan temannya itu, kemudian temannya tidak susah membayar. Jadi dia nggak tenang. Jadi memorinya bukan pada saat dia memberikan uang itu, memorinya bukan dari rasa tidak tenang. Tapi dia punya memori nggak enak kepada temannya, dan dia pernah memberikan begitu saja kepada temannya, dan ini terjadi memori. Pada saat orang itu datang lagi, yang bekerja adalah memori itu. Nah, itu bukan spontan. Mungkin ini berbeda dengan dari sisi neuroscience ya, dari sisi neurologi. Kalau dari sisi neuroscience atau neurologi, orang yang bertindak atas dasar memori masa lalu dan saat itu dia bergerak karena memori itu nggak mikir, itu dikategorikan spontan. Kalau dari sisi neuroscience. Karena apa? Karena ada memori-memori yang menggerakkan. Jadi kalau dari sisi neuroscience dikatakan bahwa hampir 90% atau bahkan ada yang berpendapat 99% tindakan-tindakan kita itu didasarkan atas sesuatu yang nggak logis. Nah, menurut neuroscience itu adalah spontan.
Contohnya adalah setir kendaraan. Saya jalan dari Bekasi ke BSD. Saya nggak mikir jalannya di mana karena saya sudah berulang kali ke sana dan saya mempunyai memori arah jalan. Jadi saya nggak mikir mau belok kiri, belok kanan, kemudian lampu merah berhenti atau tidak, di perempatan Cawang saya lurus atau tidak gitu. Saya nggak mikir lagi. Nah kalau naik mobil mikir, mobilnya nggak jalan-jalan. Saya mau injek pedal atau rem gitu. Kalau kemudian yang masih manual, kopling, gas atau rem gitu. Kalau itu mikir, nggak jalan-jalan. Nah kalau neuroscience itu dikategorikan spontan. Karena tindakan-tindakan yang dipengaruhi oleh memori-memori masa lalu, karena sudah ada rekamannya, nggak mikir lagi, itu spontan dari sisi neuroscience. Maka mereka menggolongkan semua tindakan manusia yang kita lakukan saat ini, seperti saya berbicara ini, saya nggak mikir, ini spontan menurut neuroscience. Oke, tetapi saya tidak bicara dari sisi neuroscience. Spontan yang saya bicarakan berbeda dari arti yang dibicarakan di neuroscience. Spontan dari sisi yang saya bicarakan adalah ketika kita memang tidak melakukan sesuatu atas dasar logika, tetapi bukan atas dasar memori. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar memori, artinya kita memberikan reaksi dari aksi yang ada. Contoh kasus yang di pertanyaan tadi ya. Temannya pinjam uang. Kemudian dia begitu saja memberikan. Nah, ini tidak spontan. Tidak spontan, tetapi neuroscience itu mengkategorikan itu spontan. Ya. Karena apa? Karena didasarkan atas memori masa lalu dan tidak mikir lagi. Tetapi bagi saya tidak spontan. Kenapa? Karena itu adalah reaksi. Reaksi dari aksi orang yang meminjam uang. Kalau itu masih merupakan reaksi dari aksi yang ada, itu bukan spontan. Spontan adalah aksi baru, bukan reaksi atas aksi yang ada. Jadi reaksi baru. Kalau saya sering memberikan contoh yang paling mudah adalah apa yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Ketika orang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu adalah aksi baru, bukan reaksi. Kalau reaksi, orang ditampar pipi kiri, balas tonjok, itu reaksi. Nah, sekali lagi, kalau neuroscience, orang ditampar pipi kiri dan kemudian ditonjok, menonjok ya, membalas, karena ada memori bahwa dulu pernah ditampar dan menonjok begitu saja, tanpa mikir, itu adalah spontan menurut neuroscience. Karena tidak didasarkan atas pikiran-pikiran logis untuk membalas, karena dia sudah punya memori. Dan begitu saja melakukan. Nah, kalau yang saya jelaskan tentang spontan, saya tidak mengatakan ini dari sudut pandang spiritual, tidak. Tetapi dari versi saya, itu bukan spontan. Karena apa? Karena itu adalah reaksi. Selama reaksi dihasilkan dari sebuah aksi, itu bukan spontan. Spontanitas adalah aksi-aksi baru. Kita bisa saja menerima sebuah aksi, tetapi ketika kita tidak mengcounter sebagai reaksi, tapi kita menghasilkan aksi baru, kita menghasilkan tindakan baru, itu adalah spontan. Nah, di pertanyaan tadi mengatakan kemudian karena dia ingat, dia menjadi tidak tenang. Kemudian, apakah itu sabotase pikiran? Ya, itu sabotase pikiran. Karena ketika kita mengingat kembali, oh teman saya ternyata waktu itu susah bayar, oh ternyata utangnya lama sekali dikembalikan. Nah, ini sabotase. Ini adalah sebuah tolak ukur bahwa itu bukan spontan. Spontan versi saya ya. Itu bukan spontan. Kenapa? Karena setelah dia melakukan, ada sabotase pikiran tentang memori masa lalunya yang membuat dia tidak tenang. Apabila itu aksi baru, nggak ada urusannya dengan tenang dan tidak tenang. Karena itu aksi baru. Tolak ukurnya gampang, tolak ukurnya mudah. Sekali lagi, tetapi kalau kita tidak pernah untuk mengalami
Ini tentang pengalaman ya, mengalami bagaimana kita bisa melampaui pikiran kita, melampaui logika kita dalam latihan-latihan pelampian pikiran, maka kita tidak akan pernah mengalami apa yang dinamakan spontan. Sekali lagi, spontan adalah tindakan aksi baru dari aksi yang datang. Jadi ketika Anda melakukan reaksi dari tindakan yang datang, itu bukan spontan. Reaksi kita atas sebuah kejadian itu dihasilkan dari memori yang pernah kita rekam dari tindakan-tindakan sebelumnya. Oke, sahabat Bahtera, sudah 20 menit video tanpa tema di weekend ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipetik manfaatnya, bisa dipetik hikmahnya untuk kita melakukan refleksi di hari Sabtu dan Minggu ini. Terima kasih sudah bersama saya, Gung WB. Salam cinta dan bahagia.